Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My full name is Rantika Nur Asifa. Just call me Rantika for search. I am from Bogor. My hobby is reading. Di sini kita akan membahas mengenai how to ask for and offer help. Jadi kita akan membahas mengenai meminta dan menawarkan pertolongan. Nah, di sini juga kita akan membahas mengenai respon-responnya, respon negatif atau respon positif. Maksud dari negatif dan positif ialah kita mau merespon secara mau menerimanya atau menolaknya. Semisal kita sedang sibuk, kita bisa untuk menolaknya jika ada yang meminta pertolongan. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas yang pertama, yaitu menawarkan pertolongan. Menawarkan pertolongan itu mudah sekali, teman-teman. Bisa menggunakan kalimat dalam bahasa Inggris seperti ini. What can I do for you? Dan yang kedua, what can I help you? Jadi kalimat pertama dan yang kedua ini artinya adalah sama. Apa yang bisa aku bantu? Nah, kemudian yang di kalimat ketiganya adalah let me help you. Let me help you. Bisa aku bantu kamu. Jadi kalau yang pertama dan kedua tadi ada kata apanya, ya berarti dia bertanya. Tapi kalau yang ketiga ini let me help you. Jadi menawarkan pertolongan tanpa bertanya kepada orang yang sedang membutuhkan. Nah, kemudian untuk responnya teman-teman bisa menggunakan bisa merespon dengan positif atau negatif. Kalau teman-teman mau merespon dengan positif, berarti teman-teman menerima ketika seseorang menawarkan pertolongan. Nah, kemudian teman-teman juga bisa untuk menolak ketika seseorang menawarkan pertolongan. Nah, cara menolaknya dengan kalimat seperti ini. No, I can manage it myself. Thanks. Jadi, walaupun kita menolak, tapi kita harus menolak dengan cara yang sopan, yang baik gitu, dan disertakan dengan akhirnya terima kasih karena dia sudah mau untuk menawarkan pertolongan pada kita. Atau teman-teman juga bisa untuk menggunakan menerima gitu ya, bukan menggunakan, tapi menerima seseorang ketika menawarkan pertolongan pada kita. Nah, kalau misalkan teman-teman mau menerima pertolongan dari orang lain, teman-teman misalkan sedang membawa buku begitu banyak dan ternyata ada ketika teman-teman mau lewat ada meja yang menghalangi, teman-teman bisa mengatakan can you move this table. Jadi bisakah kamu memindahkan meja ini? Jadi kalau misalkan teman-teman mau menerima tawaran pertolongan orang lain, tinggal dijawab sesuai dengan kondisi teman-teman sedang apa. Kemudian yang kedua adalah meminta pertolongan. Nah, ketika teman-teman berada dalam kesulitan, teman-teman bisa untuk meminta pertolongan. Dengan cara apa? Dengan cara, kalau dalam bahasa Inggris itu kalimatnya seperti ini ya teman-teman. Can you help me? Bisakah kamu membantu aku? Atau teman-teman juga bisa mengatakan seperti ini. Can you help me please? Itu sangat sopan sekali ya teman-teman. Jadi, bisakah kamu membantu aku please? Gitu. Mungkin sedang dalam keadaan mendesak atau sangat penting, urgent gitu, sehingga benar-benar sedang membutuhkan pertolongan. Nah, kemudian yang diminta pertolongan itu bisa untuk menolak atau menerima. Nah, ketika menolak, teman-teman bisa mengatakan sorry, I can't do it. Maaf, aku nggak bisa gitu. Atau teman-teman juga bisa mengatakan kalau teman-teman lagi sibuk banget dan teman-teman memang nggak bisa untuk membantu yang meminta pertolongan, teman-teman bisa mengatakan sorry, I'm busy right now. Maaf, aku nggak bisa, lagi sibuk gitu. Aku nggak bisa sekarang, lagi sibuk. Jadi teman-teman bisa menerima atau menolak. Nah, tadi itu adalah contoh kalimat penolakan. Kalau kalimat menerima, itu teman-teman cukup mengatakan yes, of course. Can you help me? Yes, of course. Nah, kemudian teman-teman ada contoh kalimat seperti ini. Can you tell me what problem is? Ini juga sebenarnya kata tanya untuk menawarkan bantuan. Bisa kamu beritahu aku apa masalahnya? Nah, kenapa is-nya di belakang? Karena ini termasuk salah satu kalimat indirect question atau pertanyaan secara tidak langsung. Kalau pertanyaan secara langsungnya atau disebut dengan direct question, itu teman-teman bisa mengatakan what is the problem? Apa masalahnya? Langsung to the point. Atau seperti contohnya misalkan what is it? Itu termasuk salah satu direct question karena pertanyaannya secara langsung. What is it? Nah, dan is di sini itu ada di depan. Ketika teman-teman perhatikan is di sini itu berada di depan. Sedangkan di indirect question itu berada di belakang.
Thank you for your attention. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Kita belajar bareng-bareng, kita belajar sebagai pemula. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.